Halo semuanya, kembali lagi di channel Big Boss. Apa kabar buat kalian semua yang sedang nonton video ini? Semoga kalian semua yang sedang nonton video ini dalam keadaan sehat selalu ya sob. Oke, di video kali ini gue bakalan nge-review alur cerita dari film Fabulous 30. Film ini bergenre komedi romantis Thailand yang dirilis pada tanggal 3 November tahun 2011 dan disutradarai oleh Somjing Sirisupap. Film ini menceritakan tentang cinta beda usia yang cukup signifikan. Ada seorang gadis yang bernama Ja yang sudah berumur 31 tahun yang mempunyai pengalaman buruk soal cinta. Ja berpacaran selama 7 tahun dengan seorang pilot bernama Nop. Tapi akhirnya hubungan mereka berdua kandas karena Nop yang nggak siap buat nikahin Ja. Padahal umurnya Ja tuh udah cukup matang buat nikah. Dan itu ngebuat Ja menjadi kurang percaya diri untuk ngebuka diri lagi pada cinta yang lain. Sampai suatu saat Ja bertemu dengan Porasit, pria yang usianya 7 tahun di bawah Ja. Oke, biar kita nggak penasaran, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Buat kalian yang nggak suka spoiler, kalian bisa tutup video ini sampai di sini. Oke, lanjut. Film ini diawali dengan seorang wanita yang sedang menangis sedih sambil memeluk seorang pria yang akan pergi untuk meninggalkannya. Sampai akhirnya pria itu naik helikopter dan pergi meninggalkannya. Kini pria itu sudah berganti pakaian kerja. Sambil menatap ke arah laut, dia memegang sebuah pesawat dari kertas lalu menerbangkannya. Pesawat kertas itu terbang melayang sambil membawa kenangan si pria itu ke masa 6 bulan sebelumnya. Pesawat kertas itu mendarat dengan manis di dekat kaki seorang pria yang berdiri di depan sebuah rumah. Dan dimulailah kisah cinta Por dan juga Ja. Por yang sedang asik menatap keramaian di sebuah rumah yang sedang mengadakan acara ulang tahun. Dia sangat terpesona melihat seorang wanita berbaju hijau yang bernama Ja yang sedang bercanda bersama teman-temannya. Tiba-tiba ada seseorang yang memukul kepalanya. Por langsung lihat ke belakang terus ngomelin si Jen. Ternyata temannya itu sengaja menyapa Por dengan memukul kepalanya. Ja yang sedang merayakan acara ulang tahunnya yang ke-31 terlihat bahagia karena bisa merayakan bersama teman dan juga sahabatnya. Por pun ikut merayakan acara ulang tahun Ja karena Ja nggak sengaja mukul kepala Por pakai nampan. Ja pun ngobatin kepalanya Por dan Por pun langsung menggombalinya. Por pun memperkenalkan dirinya kepada sahabat-sahabat Ja dan juga Ja. Ja yang menjadi salah tingkah karena Por ngajak mereka semua buat lanjut minum bareng. Akhirnya acara pun dilanjutkan dengan kehadiran Por. Mereka minum bergiliran sambil ngebuat sebuah pengakuan tentang sesuatu yang intim, tapi dengan nada bercanda. Yai bilang dia nggak pernah selain sama suaminya sendiri. Zen yang mengaku kalau dia lagi mabok bisa ngelakuinnya dengan siapa aja. Zi juga ngaku kalau dia nggak pernah main bertiga atau threesome. Yui juga ngaku kalau dia nggak pernah kencan sama siapapun selama 5 tahun. Salah satu dari mereka bertanya sama Por apa dia udah pernah. Terus si Por jawab kalau dia belum pernah punya pacar sambil senyum-senyum ke arah Ja. Mereka pun heran dan nanya umur Por. Por bilang kalau umurnya 24 tahun dan mereka semua nggak percaya kalau Por belum punya pacar. Saat Ba bilang dia nggak pernah dicampakan, tiba-tiba Ja langsung inget semua omongan si Nop yang udah nyampakin hubungannya sama dia. Dan Nop pergi ninggalin Ja pas mereka ngerayain ulang tahun Ja yang ke-30 tahun. Ja yang udah mabok pun akhirnya tepar karena nggak kuat lagi. Por yang ngebantu Ja buat masuk ke kamar mencoba buat menghibur Ja. Tapi Ja malah ngeledek Por yang masih muda dan gak punya pengalaman. Tiba-tiba Zen datang buat ngasih dukungan buat Ja. Tapi Por yang lihat Zen udah mabok juga ngajak dia buat pulang. Keesokan paginya, Ja yang udah normal lagi masak tumis sayuran sama udang. Dia ngasih sebagian makanannya sama si nenek yang tinggal di sebelah rumahnya.
Sebelum pergi, Ja ngasih slip pembayaran uang sewa rumah sama si nenek. Ja pun berangkat kerja dengan naik kereta. Dia nggak sengaja ngeliat Por yang pura-pura asik baca buku. Ternyata Por sengaja ngikutin Ja sampai ke tempat kerjanya. Waktu di stasiun Silom, Ja pun menegur Por gara-gara udah ngikutin dia dari stasiun pertama. Por pun langsung ngeles dan beralasan kalau kantornya juga berada di daerah sini dan sengaja berpamitan dan pergi gara-gara Por nggak mau dicurigain sama Ja. Por pun senang akhirnya dia bisa ketemu sama Ja lagi. Ja yang sampai di tempat kerja pun mempresentasikan sebuah iklan bersama rekannya dan juga Zen. Para juri nggak mengerti dengan tema yang dipresentasikan sama mereka karena Ja pakai gaun pengantin sambil nyanyi lagu Patah Hati. Akhirnya Ja pulang sama si Zen. Terus si Ja pun tertarik buat beli bunga berwarna putih. Mereka ngobrol tentang presentasi tadi dan juga soal Por yang ngikutin Ja sampai ke tempat kerja. Ja pun pulang dengan naik bis. Di dalam bis, ibunya nelpon terus nyeramahin dia. Ja yang udah bosan diceramahin akhirnya sengaja matiin panggilan ibunya. Por yang tiba-tiba muncul sengaja duduk di samping Ja. Por pun ngeledek Ja yang pura-pura nggak dengar suara ibunya dan langsung nutup teleponnya. Por yang alergi bunga pun terpaksa pindah karena disuruh sama Ja buat nggak duduk di sampingnya. Ja pun ke taman buat ngasih makan anjing liar. Pas lagi asik ngasih makan, Por tiba-tiba jongkok di sebelahnya sampai ngebuat Ja kaget karena hidungnya ditutupin pakai tisu. Por nyaranin Ja buat melihara anjing itu karena Ja udah ngasih makan setiap hari, pasti anjing itu anggap Ja sebagai tuannya. Tapi Ja nggak dengerin omongan Por. Ja pun pulang ke rumahnya dan Por pun lewat dengan santainya sambil bersiul. Ja kesal dan langsung menegurnya karena dia yakin kalau Por sengaja ngikutin dia sejak pagi sampai sekarang. Por kembali menegaskan kalau dia nggak ngikutin si Ja. Si nenek di sebelah rumah Ja pun muncul. Si nenek senang lihat Por udah pulang terus bilang kalau ada temannya yang datang nunggu si Por. Kemudian si nenek memperkenalkan Por sebagai cucunya kepada Ja dan kemudian berpamitan. Pas neneknya pergi, Por sengaja menggoda Ja yang udah kehabisan kata-kata dengan memberi salam seolah-olah mereka berdua baru pertama kali bertemu. Ja hanya bisa diam cemberut sambil melihat Por. Tiba-tiba muncul seorang gadis bernama Gip dan menyapa Por dengan akrab. Por pun ngenalin Gip kepada Ja. Setelah basa-basi sebentar, Ja pamit masuk ke rumah dan Por pun ngajak Gip masuk ke rumah buat lanjutin obrolan mereka. Di dalam kamar, Ja ngebandingin bunga yang layu sama bunga yang segar di tangannya. Akhirnya, Ja ngebuang bunga yang layu dan menggantinya dengan bunga yang segar. Keesokan harinya, Ja bertemu para sahabatnya di butik pengantin. Salah satu sahabat Ja yang bernama Yui akan segera menikah. Ja sedih dan iri ngelihat Yui menggunakan gaun pengantin. Ja dan Yui pun ngobrol tentang masalah pernikahan. Di ruang tunggu, ketiga sahabat Ja asik ngeliatin foto mereka dan ngeliat Por tersenyum sambil melirik ke arah Ja. Mereka sepakat kalau Por menyukai Ja dan mereka pengen ketemu sama si Por lagi. Si Yai malah memanasi dan bilang ingin kencan dengan cowok seperti Por. Istilahnya fake atau teman tapi mesra atau dalam bahasa gaulnya FWB. Tapi tetap aja Ja bilang gak tertarik. Ja beralasan kalau dia gak suka sama Brondong. Ja mengingatkan soal Zen yang dulu pernah mengatakan suka tapi ditolaknya. Yui mengatakan kalau Zen dan Por jelas berbeda. Keesokan harinya, pagi itu Ja sengaja memasak dengan suara yang cukup keras sampai ngebuat Por terganggu dan akhirnya dia mendatangi rumah Ja. Por terkejut saat ngelihat Ja bukain pintu untuknya. Ja menggunakan celemek dengan hiasan telur ceplok di dadanya. Por terkesima sambil bilang, "Wih, matahari kembar." Ja yang menyadarinya langsung menutup pintu dan melepaskan celemeknya dengan kesal. Dia agak malu mendapat komentar dari Por. Ja sempat melihat ke arah cermin sebelum bukain pintunya lagi. Akhirnya Ja minta maaf dan ngebuatin sarapan untuk Por. Por pun sarapan di rumah Ja. Mereka asik ngobrolin tentang masakan Ja.
seorang pemuda bernama Dong datang ke rumah Ja buat nganterin pakaian. Dong pengen ngetuk pintu rumah Ja, tapi dia dengar suara aneh dan kemudian berusaha buat menguping. Zen yang juga baru datang pun jadi ikut penasaran. Mereka berdua sama-sama menguping, tapi Zen kesal dengan suara Por yang mendesak pada Ja. Zen langsung buka pintunya dengan paksa dan ngebuat Ja sama Por kaget ngelihat Zen dan Dong masuk tanpa permisi. Lalu Dong beralasan kalau dia datang mau nganterin pakaian, kemudian dia pergi. Dan Zen pun beralasan dia cuma pengen ngasih sebuah CD dan bilang kalau dia udah milihin 2-3 lagu buat acara yang akan datang. Lalu Zen meminta kepada Ja buat milih lagunya sendiri, dan Zen pun pamit sama Ja. Por pun kembali melanjutkan makanannya. Di malam harinya, di sebuah lapangan, tampak Gip yang sedang menonton Por bermain dengan Zen dan yang lainnya. Gip menunggu Por sambil curhat dengan temannya tentang Por yang sudah kembali. Sementara itu, Zen yang kesel sama Por nyari cara buat ngejegal kakinya si Por. Sampai Por pun kesal dan marah. Teman-temannya pun melerai mereka biar nggak berantem. Akhirnya mereka berdua pun ngobrol tentang permasalahan Ja, karena mereka berdua sama-sama menyukai Ja. Keesokan harinya, Ja ngasih paket makanan buat si nenek dan juga Por sebelum berangkat kerja. Si nenek pun menerima dengan senang hati. Lalu Por yang sedang memakai sepatu sambil minum langsung tersenyum dan berusaha buat mengejar Ja. Dalam bis, Ja yang sedang menulis kaget karena tiba-tiba Por datang nunjukin bekal makanannya. Ja melarang Por buat makan di dalam bis karena takut penumpang yang lain terganggu. Akhirnya mereka berdua duduk bersama di tangga dan Por pun memakan bekalnya. Por pun ngobrol sama Ja dan ngajak Ja buat berpacaran. Tapi Ja menolaknya karena masih trauma sama hubungannya dan kemudian pergi ninggalin Por. Di malam harinya, di dalam kamar masing-masing, Ja dan Por pun ngobrol tentang masalah pekerjaan mereka. Ja cerita kalau orang yang dia hubungin gak masuk kerja. Ja pun bertanya kalau Por bisa menyelam, dia mau minta bantuan Por. Dan akhirnya Por pun mengiyakan tawaran Ja. Keesokan harinya, ternyata Ja pengen Por buat lakuin presentasi menyelam di laut, buat nyariin mutiara. Ja pun menemui Por dan guru yang mengajarinya bahasa isyarat. Ja pun menjelaskan kalau tugas Por adalah menyelam ke laut buat nyari mutiara dalam kerang. Por pun melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan arahan Ja. Tapi Por melakukan hal di luar skenario, yaitu mengungkapkan cintanya pada Ja dengan menggunakan bahasa isyarat. Ja pun kesal tapi terlihat senang dan tersipu malu. Tapi Ja tetap nggak ngejawab pernyataan Por. Malamnya, mereka berdua pun ngobrol menggunakan pesawat kertas yang udah mereka tulis. Ja nggak tahu kalau Por bisa menyelam dan menggunakan bahasa isyarat. Dan Por bilang kalau dulu dia pernah jadi tenaga sukarela untuk anak-anak cacat. Makanya dia bisa menyelam dan menggunakan bahasa isyarat. Por pun minta sama Ja buat dibikinin sarapan bubur dan Ja mengiyakan. Paginya, Ja sengaja pergi membeli bubur pesanan Por. Saat sampai di rumah Por, Ja bertanya sama si nenek buat ketemu sama Por. Si nenek jawab kalau Por lagi sakit dan nyuruh Ja yang kasih buburnya ke kamar Por. Karena si nenek udah tua, jadi susah buat naik turun tangga. Ja pun pergi nganterin bubur buat Por. Lalu Ja masuk ke kamar Por sambil tersenyum. Tapi Ja langsung menjerit kencang dan berbalik saat ngelihat Por nggak sengaja buka selimutnya dan si Joni sedang berdiri tegak. Por yang tersadar ikutan menjerit sambil berusaha nutupin wajahnya. Dia malu dan menyindir Ja yang langsung masuk ke kamarnya tanpa permisi. Ja tetap berbalik dan menjawab kalau dia juga nggak tahu bakal ngeliat si Joni. Ja mengeluh dan nyuruh Por segera ngambil buburnya karena Ja kepanasan. Por pun berjalan sambil sibuk menutupi dirinya dengan selimut. Saat dia mendekat dan hendak mengambil buburnya, Por agak kerepotan dan gak sengaja jatuhin selimutnya. Tanpa pikir panjang, Ja spontan menjerit dan menendang si Joni hingga terjatuh. Por akhirnya memakan buburnya dan Ja duduk menemaninya. Por pun ngabisin buburnya dan memuji bubur buatan Ja sangat enak. Dia nanya Ja bangun jam berapa buat masak buburnya.
Ja tersenyum dan bilang cuma butuh waktu sebentar karena dia hanya memesan pada BB SIM dan langsung dibuatkan. Lagi pula harganya juga murah, cuma 30 sen. Por pura-pura kecewa dengarnya, tapi Ja balas ngeledek walaupun beli tapi Por tetap ngabisin buburnya. Ja ngerasa bersalah dan dia minta maaf karena kemarin Por terlalu lama berada di dalam air sampai dia sakit. Ja pun meraba dahi Por dan dia senang Por udah nggak demam lagi. Ja menjadi salah tingkah karena Por ngedeketin wajahnya seolah-olah ingin menciumnya. Ja langsung spontan mundur tapi Por beralasan ada sesuatu di bulu mata Ja. Por akhirnya mundur dan tertawa. Dia bilang cuma bercanda dan itu ngebuat Ja kesal lalu ngejita kepalanya si Por. Keesokan harinya, keempat sahabat Ja udah nunggu Ja di tempat karaoke. Seperti biasa, mereka ngegibahin soal hubungan Ja sama Por. Tiba-tiba, Ja muncul dan langsung negur mereka. Keempat sahabat Ja heran dan langsung menyindir gaya berpakaian Ja yang kayak anak muda. Tapi Ja beralasan kalau semua bajunya belum kering dan dia terpaksa pakai baju lama yang masih muat. Ba bertanya tentang Por dan tiba-tiba Por muncul sambil ngucapin salam. Mereka semua saling tersenyum, sementara Ja cuma bisa senyum-senyum sendiri ngeliat tingkah para sahabatnya. Dan Por juga cuma tersenyum. Mereka meminta Por ikut duduk dan bergabung bersama mereka. Mereka semua pun bernyanyi sambil menari bersama pasangan masing-masing. Setelah selesai, di jalan pulang, Ja mengeluh capek dan duduk di kursi taman sambil memukul dan memijit kakinya sendiri. Por pun berinisiatif membantu memijit. Awalnya Ja nolak tapi kemudian malah menyodorkan kakinya sama Por tanpa rasa sungkan. Lalu Por pun mulai memijit sambil tersenyum memandangi Ja. Ja hanya bisa terdiam dan mengajak pulang. Lalu Por mengulurkan tangannya dan ingin mereka pulang sambil bergandengan tangan. Ja tersenyum dan menyambut tangan Por. Mereka berjalan sambil bergandengan. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Dong. Dong pun menyapa dan menghampiri Por. Dia ngira Por jalan sama pacarnya, tapi ternyata sama aja. Dong pun berbisik dan bertanya apakah Por udah mikir panjang karena menurutnya Ja udah tua. Mendengar bisikan itu, Ja langsung sewot dan ingin melepaskan tangannya dari genggaman Por. Ja pergi ninggalin mereka berdua dengan raut wajah marah dan kesal. Dong bingung dan bertanya apa dia salah. Tapi Por malah menendangnya sambil mengancamnya sebelum berlari mengejar Ja yang marah. Por pun manggil Ja dan ngajak buat bicara. Tapi Ja udah keburu kesel gara-gara omongan si Dong. Akhirnya mereka berantem gara-gara perbedaan usia di antara mereka. Por yang gak permasalahan usia sedangkan Ja yang gengsi kalau dekat sama Brondong. Pas sampai di rumah, Ja kaget ngelihat Nop berdiri nunggu di depan pintu rumahnya. Nop heran ngelihat Ja berjalan sama seorang pria dan bertanya kepada Ja. Ja jawab kalau Por cuma anak tetangganya. Nop pun lega mendengarnya, sedangkan Por pun kaget. Dia kelihatan patah hati dan pengen menangis. Lalu Por ninggalin mereka berdua. Ja ngerasa bersalah tapi cuma diem aja. Lalu Por duduk dan teringat pembicaraannya dengan Ja. Di tempat lain, Ja terus ngelamun padahal Nop duduk di hadapannya dan bertanya apa yang sedang dipikirkan oleh Ja, tapi Ja cuma diem aja. Nop merasa bersalah udah minta rehat sama Ja dan minta diberi kesempatan lagi sama Ja. Tapi Ja nggak terlalu dengerin pengakuan Nop dan dia cuma diem aja. Nop heran sama sikap Ja yang nggak seperti biasanya. Por pun nyoba buat nelpon Ja, tapi Ja nggak angkat telepon dari Por. Sampai Por nangis nelpon Ja berkali-kali, tapi tetap aja nggak diangkat sama Ja. Paginya Ja berangkat kerja dengan nggak semangat. Dia cuma bisa diem dan ngelamun. Begitu juga dengan Por. Dia kelihatan nggak bersemangat dan cuma bisa ngelamun. Ja melalui hari-harinya sendirian karena Por sengaja menghindarinya. Hari itu Ja ngasih makan anjingnya dan kemudian pulang. Dia merebahkan dirinya sambil ngelamun. Tiba-tiba HP-nya berbunyi. Ternyata dari Ba yang udah lahiran. Ba minta buat semua sahabatnya datang nemenin dia. Ja bergegas menuju rumah sakit dan di sana para sahabatnya udah pada ngumpul. Ba melahirkan bayi yang lucu. Mereka pun nanya tentang hubungan Ja sama Por. Ja pengen curhat, tapi Ja cuma bilang dia baik-baik aja. Sahabatnya yang ngerti perasaan Ja akhirnya diem aja. Lalu Ba mengembalikan bayinya di ruang bayi dan berjalan meninggalkan ruangan itu. Akhirnya Ja cerita kalau No pengen mulai semuanya dari awal lagi.
dan Ja minta pendapat para sahabatnya. Ada yang bilang buat Ja tinggalin Nop karena udah ninggalin Ja dan minta rehat. Ada yang bilang buat kasih kesempatan lagi buat Nop, siapa tahu kali ini dia benar-benar udah berubah. Tiba-tiba, si Ba teriak dan beralasan kalau selang infusnya diinjak sama Z dan jarumnya lepas, padahal dia sendiri yang ngelepasin jarumnya. Dia langsung so manja sama suaminya, dan suaminya langsung bergegas nyariin suster. Ternyata itu cuman alasan si Ba buat ngusir suaminya. Ba cuma pengen bilang sama Ja kalau dia harus cari seseorang yang terbaik, yang mencintainya dan gak egois, seseorang yang bisa ngedukungnya di saat sulit. Ba nasehatin Ja buat pakai pikirannya hanya untuk pekerjaan. Ja harus pakai perasaannya buat tahu siapa yang sebenarnya Ja inginkan. Biarkan hati Ja yang mutusin, dan semua setuju ngedengar saran dari Ba. Hari terus bergulir dan suatu malam, seperti biasanya, Ja nyariin anjingnya dan berniat ngasih makan sebelum pulang. Tapi Ja panik saat ngeliat anjingnya tergeletak dengan mulut berbusa. Ja cuma bisa nangis ngeliat anjingnya sekarat. Dia berniat pergi saat Por datang dan ngeliat keadaan anjing itu. Por pun kesal dan memarahi Ja yang gak nurutin sarannya. Por meluapkan kekesalannya karena Ja cuma anggap anjing itu dan dia sebagai mainan dan dibuang pas gak dibutuhin lagi. Ja yang masih nangis balik nanya tentang status Por yang emang cuma sebagai anak tetangga. Por tiba-tiba mendekati dan mencium Ja, tapi Ja cuma diem dan gak ngerespon. Lalu Ja mendorong tubuh Por dan minta buat Por berhenti bermimpi dan melupakan semuanya. Ja bakal anggap semuanya nggak pernah terjadi. Ja berbalik dan pergi ninggalin Por. Por sedih dan ngeliatin anjing yang malang itu, dan akhirnya dia mutusin buat ngubur anjing itu. Lalu Por pergi ketemu sama Zen buat minum bareng sambil curhat tentang Ja. Zen pun udah ngingetin Por dan dia ngasih saran buat Por nyari yang lain. Por ganteng, pasti gampang buat nyari pacar, tapi Por nggak mau karena dia udah terlanjur cinta sama Ja. Ja pun pulang kerja sambil melemparkan semuanya di atas meja. Dia duduk lesu sambil ngelamun tentang saat dia harus ngerelain Nop pergi atau sama Por yang usianya lebih muda. Terus Ja ngeliat HP dan nangis sambil ngebacain pesan dari Nop yang ngajakin Ja buat ketemu besok. Di tempat lain, Por juga masih nangis dan curhat tentang Ja. Di dalam rumah, tampak Ja lagi makan spagetinya sendirian. Tiba-tiba terdengar suara Por yang memanggilnya sambil mengetuk pintu. Por cuma pengen berpamitan dan dia akan nanyain lagi tentang perasaan Ja sama dia. Kalau jawaban Ja masih sama, dia nggak akan kembali lagi. Ja bingung dan nangis saat dengar Por bilang mencintainya 2 kali. Paginya, Ja berpapasan sama Por yang mau pergi pelatihan. Ja merasa gak enak dan pengen bilang sesuatu, tapi klakson mobil Nop membuyarkan pandangan mereka, dan Ja pun langsung pergi ninggalin Por, dan Por kembali merasa diabaikan. Ja ngajak Nop buat ngeliat rumah yang mereka beli bareng-bareng. Ja ngusulin agar mereka ngejual rumahnya. Nop agak keberatan, tapi Ja nantangin Nop. Kalau nggak setuju jual rumahnya, maka mereka harus menikah. Ja nentuin tanggal 5 bulan ini jam 11 siang. Dan Nop harus datang. Sementara itu, Por dan timnya menjalani pelatihan terakhirnya dengan lancar. Instrukturnya kasih waktu libur buat mereka ketemu orang tua, keluarga, atau pacar mereka. Dan mereka harus kembali buat melapor setelah 10 hari. Di tempat lain, Ja dan Zen menyelenggarakan perayaan tahun kelima Love in the Sky bertema pernikahan untuk klien temannya Yai. Ja berpesan pada semua stafnya buat bekerja dengan baik. Zen yang berperan sebagai DJ tiba-tiba merangkap menjadi MC. Zen mengundang semua calon mempelai atau pasangan yang pengen nyobain rasanya jadi pengantin. Boleh bergabung secara gratis di acara perayaan 5 tahun Love in the Sky. Ja pun sedang berharap nungguin kedatangan si Nop karena udah jam 11. Tiba-tiba Yai ngabarin kalau ada seseorang yang pengen berfoto sama Ja sebagai pasangan pengantin. Ja tersenyum senang karena mengira Nop yang datang, tapi ternyata Por yang muncul. Lalu Ja terpaksa memenuhi permintaan Por. Mereka berdua pun foto bareng layaknya seorang pengantin. Por pun tersenyum dan nyindir Ja kalau detak jantung Ja sangat cepat. Por juga ngaku kalau dia juga ngerasain itu waktu dekat sama Ja. Ja merasa risih dan langsung pergi setelah fotografernya mengizinkan.
Waktu udah nunjukin pukul 1 siang, pas si Nop datang dan nyariin Ja. Dia ketemu sama Yai dan nanya tentang Ja. Yai mengalihkan pandangannya dan akhirnya ngeliat Ja yang sedang berjalan. Lalu Ja kaget ngeliat Nop dan mereka nyari tempat buat ngobrol berdua. Nop gak suka sama cara Ja mengujinya tentang pernikahan. Ja mengakui dan ternyata Nop gak datang. Nop minta maaf kalau ada perbuatannya yang nyakitin Ja. Tapi maksud kedatangannya cuma pengen menegaskan kalau dia belum siap menikah. Ja berterima kasih karena Nop udah mau jujur. Mereka pun sepakat untuk tetap berteman. Dan Ja pun memeluk Nop. Ja nggak sadar kalau Por nggak sengaja ngelihat mereka berdua pelukan. Por yang ngelihat pemandangan itu kembali patah hati karena ngira mereka udah balikan lagi. Di suatu tempat, terlihat Ja yang sedang duduk melamun dan tiba-tiba Por datang dan menyapanya. Ja minta Por nggak mengganggunya lagi, tapi Por nggak ada niat buat masalah sama Ja. Dia datang cuma buat berpamitan karena lusa dia mau pergi. Dia minta Ja mengabulkan permintaannya, dan Por minta Ja nganterin dia ke tempat kerjanya yang baru. Keesokan paginya, Ja setuju nganterin Por. Por pun banyak memberi nasihat kepada si nenek buat jaga diri dengan baik. Si nenek cuma tersenyum mengiyakan. Lalu Zen datang dan meminjamkan mereka mobil. Por pun minta sama Zen buat jagain neneknya, dan Zen tentu nggak keberatan. Lalu Por dan Ja akhirnya pergi. Mereka menuju bukit yang ada di dekat pantai. Por bilang kalau kantornya masih jauh, ada di tengah laut dan nanti ada orang yang menjemput dia. Por kembali mengatakan kalau dia bakal pergi dalam waktu yang lama. Por mengutip data yang menyebutkan bahwa pria meninggal 7 tahun lebih cepat daripada wanita. Dan bila mereka menikah, maka mereka akan meninggal dalam waktu yang gak terlalu jauh, sehingga gak akan ada yang bersedih. Lalu Ja mencoba bertahan dan tetap bilang dia gak tertarik. Dan Por sekali lagi minta Ja buat bersedia jadi pacarnya. Tapi Ja cuma bilang maaf. Sekali lagi Por dibuat kecewa sama keputusan Ja dan itu ngebuat dia sedih. Lalu HP Por pun bunyi. Rupanya tumpangan Por udah datang dan Por pun pamit. Por pun memeluk Ja sebelum pergi dan Ja nggak bilang apa-apa. Cuma ucapan terima kasih atas perhatian Por selama ini. Ja nangis pas helikopter itu terbang. Hari terus berlalu, tanpa terasa, Ja kembali merayakan ulang tahunnya yang ke-32 tahun. Keempat sahabatnya dan Zen telah menyiapkan kejutan buat Ja. Ja protes karena acaranya dirayain di restoran mahal, padahal bisa dirayain di rumah aja. Mereka beralasan kalau tiap tahun harus ganti suasana biar gak bosan. Lagi pula semuanya gratis buat Ja, karena ditraktir. Mereka cerita tentang hubungan Ja sama Por, dan mereka nyindir Por yang udah ninggalin Ja begitu aja. Zen bilang kalau Por udah pulang beberapa hari lalu. Ja kaget dan gak tahu kalau Por ternyata udah pulang. Setelah sampai di rumah, Ja sengaja berdiri di balkon dan nyoba ngintip ke kamar Por. Ja berharap Por bakal muncul dan menggodanya kayak dulu lagi, tapi ternyata enggak. Paginya, Ja duduk tapi pikirannya nggak tenang. Dia ngedengar suara Por yang berpamitan sama neneknya. Ja penasaran dan ngebuka pintunya sedikit kemudian mengintip. Ja ngeliat Por yang pengen pergi dan berpamitan sama neneknya. Ja pun sedih dan kembali menutup pintu rumahnya. Ja yang sedang galau kemudian duduk sambil ngelamun. Tiba-tiba terdengar suara pesan masuk dalam tabletnya. Ja ngebuka tabletnya dan ternyata ada pesan video dari Por yang ngucapin selamat ulang tahun kepada Ja yang usianya sekarang udah 32 tahun. Por bilang kalau kini Ja semakin cantik. Ja tersenyum ngedengar candaan dari Por, dan Por berjanji mulai sekarang gak akan bercanda lagi. Por ingin bertanya apakah sekarang dirinya masih belum bisa buat jadi pacar Ja. Kemudian muncul item pilihan yaitu iya atau tidak. Por gak maksa Ja kalau Ja masih belum bisa kasih jawaban, karena dia masih punya pertanyaan lain. Por pengen tahu apakah Ja nggak penasaran kenapa Por nggak mempermasalahkan perbedaan usia mereka. Por pun mengungkapkan suatu rahasia kepada Ja. Ternyata dulu mereka pernah nggak sengaja ketemu pas usia Ja 24 tahun dan Por masih 17 tahun. Mereka pernah sama-sama jadi relawan di tempat yang sama. Sejak saat itu mereka nggak pernah ketemu lagi.
Mereka pun kembali bertemu saat Por nggak sengaja ngelihat pesta ulang tahun Ja yang ke-30 tahun. Dan kini ternyata mereka bertetangga. Por mengaku nggak tahu kenapa kalau dia bisa langsung jatuh cinta sama Ja pas ngelihat Ja menari sambil tersenyum. Por mengingatkan kembali saat dia pertama kali nyatain cinta sama Ja, tapi Ja menolaknya. Yang kedua, saat dia berada di kolam, dia tahu kalau Ja tersipu malu ngeliat caranya nyatain cinta. Dan Por nunjukin foto saat mereka menikah. Itu adalah saat yang terindah bagi Por. Por sedih ketika Ja selalu nolak dengan alasan Por masih kecil. Por berharap suatu saat Ja bilang iya padanya, tapi Ja nggak pernah bilang itu. Por nggak keberatan menunggunya. Waktu nggak penting buat Por, karena waktunya udah berhenti berputar sejak 7 tahun yang lalu, sejak pertama kali ngeliat Ja. Por menyadari bahwa mungkin waktu Ja akan terus berputar tanpa dirinya. Jika memang jawaban Ja masih sama, maka dia akan... Tiba-tiba videonya berhenti berputar, dan Ja bingung karena nggak tahu apa yang akan dikatakan Por selanjutnya. Ja teringat saran Mbak yang bilang kalau dalam masalah cinta, Ja harus menggunakan hatinya buat nemuin jawabannya. Ja kembali ingat waktu bersama dengan Por. Ja yang udah nggak mampu menahan diri lagi, segera berlari buat menyusul Por. Ja berlari sekuat tenaga karena takut nggak bisa ketemu Por lagi selamanya. Por pun sedang menunggu di pinggir jalan ketika Ja memanggilnya. Por melihat jam di tangannya dan kemudian berjalan menghampiri Ja. Dia bertanya apakah Ja menyusulnya cuma buat menolaknya lagi. Lalu Ja bertanya kenapa Por nggak pernah cerita sebelumnya. Kalau Ja bukan buat Por, apa yang akan Por katakan? Por diam sejenak dan mengatakan bahwa dia akan menjawab dia akan memulai semuanya dari awal lagi. Ja pun tersenyum dan menjawab bagaimana kalau dirinya mengatakan Por memang untuknya. Por nggak bisa nutupin perasaannya dan langsung memeluk Ja dengan erat. Por pun berjanji akan meninggalkan hatinya untuk Ja dan pergi bekerja. Por minta agar Ja nggak takut lagi buat ditinggalin. Ja langsung balas mengatakan kalau dia udah pernah ngalamin itu, jadi dia udah nggak takut lagi. Por senang dan kembali memeluk Ja. Akhirnya Por pamit karena taksinya udah nungguin dia. Dan Ja nyuruh Por untuk segera pergi. Tapi Por malah mencium kedua pipi Ja sambil tersenyum sebelum pergi ninggalin Ja. Ja pun tersenyum senang dan dia merasa lega. Hatinya pun juga merasa tenang. Film pun selesai dengan happy ending. Kesimpulannya, gunakanlah hatimu untuk masalah cinta, tapi bukan gunakan logikamu. Karena perbedaan usia itu tidaklah terlalu penting, tapi yang paling penting adalah perbedaan kelamin. Buat kalian yang udah nonton video ini, gue ucapin terima kasih banyak buat kalian dan sampai jumpa.